kabar Rere Api? Selamat datang kembali pada episode spesial kali ini. Tentunya senang sekali dengan saya Mbak Ma'u eksi dunia akhirat dan rekan saya atlet badminton kebanggaan distrik navigasi Tanjung Perak. Bisa, halo Sobat Menara. Dan tentunya pada kesempatan episode kali ini kita sudah memasuki bulan Agustus, suasana kemerdekaan dan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas pada bulan September yang akan datang. Dan tentu saja suasana ini tak lengkap rasanya tanpa semangat olahraga dan kompetisi di distrik navigasi Tanjung Perak. Tentunya kita memiliki 4 cabang olahraga aktif, di antaranya ada futsal, badminton, tenis meja, dan voli. Dan pada hari ini, di episode spesial kali ini, kita akan mendatangkan perwakilan dari masing-masing cabur itu, Mbak. Yuk, kita panggil sama-sama, Mbak. Ayo. Yuk, teman-teman semuanya masuk yuk. Selamat datang, Ya, apa kabarnya? Silakan duduk. Yang di atas boleh, yang di bawah boleh. Udah ada rame nih, Mbak ya? Iya. Luar biasa. Yang bawah santai-santai aja ya? Santai aja. Kita ngobrol santai aja hari ini. Siap. Ya apa kabar Rere api-api wae to? Alhamdulillah. Mas Kris, sebelum kita kenalan sama cowok-cowok ganteng ini, saya ada sebuah pantun untuk mereka-mereka. Mohon dukungannya cakep. Ikan arwana, ikan patin. Siap dibawa ke negara Latin. Ayo olahraga secara rutin. Badan sehat, tenangkan batin. Baik, Sobat Menara, kita akan berkenalan langsung dengan perwakilan dari tim-tim olahraga yang nantinya akan berjuang mengharumkan nama kita, kantor distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak di lomba mendatang. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama, perwakilan dari tim futsal. Yang pertama ada Mas Aldi. Paling muda nih, Mbak ya? Ya, dia adalah Mas Aldi, ada kepanjangannya maka. Apa kepanjangannya, Mbak? Mas Aldi, alhamdulillah dia nongol. Biasanya nggak nongol ya? Soalnya muda. Sobat Menara, kami informasikan bahwa Mas Aldi ini adalah pegawai baru. Jadi nantinya tentu akan mendukung para senior dalam cabang olahraga futsal. Dan berikutnya tentunya didukung oleh seniornya yaitu Mas Adrian. Boleh kita berikan Mas Adrian, ada kepanjangannya. Adrian, andalan rombongan ibu-ibu. Dan berikutnya Sobat Menara, kita akan melanjutkan ke cabang olahraga berikutnya yaitu cabang olahraga badminton. Kita berikan yang pertama ada Mas Gali Singganteng Dewi. Sunda ya. Sobat Menara, Mas Gali ini saya nobatkan sebagai ketua klub Persib, Sobat Menara. Tahu nggak apa itu Persib? Persib Bandung ya? Persib bukan Bandung ini, Pak. Persib, Persatuan Suami Idaman. Ya, jadi Terima kasih. Hati-hati, kita kena nanti. Bahaya. Jangan keluarnya cuma pagi-pagi. Rahasianya apa biar jadi idaman belum? Ini ada rahasianya, Mas. Oke. Karena dilihat dari namanya sudah kelihatan loh, Mas. Namanya Gale. Ada kepanjangannya, Sobat Menara. Gale, ganteng, loman, ikut bantu istri bikin geling.
Pokoknya Badai. kami ini banyak prestasi. Alhamdulillah. Yang kedua kita berikan aplaus yang meriah untuk Chief Yudi. Senior, master. Sobat Menara, Chief Yudi ini saya nobatkan sebagai ketua klub perkusi. Apa itu? Gak ada yang tahu perkusi. Sobat Menara, perkusi ada kepanjangannya yaitu Persatuan Kumis Tipis. Gak boleh dipotong berarti. Kalau kumisnya dipotong tidak Silahkan berarti. Berikutnya kita ada cabang olahraga voli, kita berikan aplaus. Ya, digawangi oleh Raja Salman. Ya, the king is here. Raja Minyak. Yes. Berikutnya ada Mas Yeyen, kita berikan aplaus yang Sobat Menara, Mas Yeyen ini namanya bagus sekali. Kesukaannya ibu-ibu. Ibu lagi. Yeyen. Yakin enak saat melayani. Bagus. Baik, berikutnya cabang olahraga yang terakhir yaitu tenis meja. Ada Mas Rama. Luar biasa, pegawai paling tinggi, paling rajin. Dari namanya udah kelihatan Sobat Menara, Rama, rajin dan manja. Dan berikutnya ada lagi Mas Arjun. Terakhir. Mas Arjun ada kepanjangannya Sobat Menara. Ada juga. Arjun, Arek Junior Prestasi. Baik, Sobat Menara sudah lengkap semua ya, sudah Oke. Aduh, luar biasa sekali MC satu ini. Kayaknya punya segudang arti dan catatan. Semuanya kepanjangan, tahu semuanya teman-teman. Dan pada hari ini saya terima kasih sekali atas kehadirannya dari para perwakilan cabur Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Perak yang kepadatannya sangat luar biasa karena kita selain di bagian teknis kita bekerja juga kita meluangkan waktu untuk olahraga ya tentunya ya. Karena dengan olahraga kita bisa membuat bugar agar pekerjaan dan kinerja bisa maksimal. Betul begitu ya? Betul. Oke, luar biasa. Oke, untuk menyemarakkan kita ini saat ini kita ada di suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk kita ucapkan gelora kemerdekaan. Oke, siap? Merdeka! Merdeka! Dan tidak lupa kita punya jargon spesial ya, Pak ya, yaitu Distrik Navigasi Tanjung Perak. Siap laksanakan. Oke, selanjutnya bisa langsung pada sesi pertanyaan. Mungkin Pak Maul bisa. Pak, pertanyaan jangan sulit-sulit ya. Oke. Ujian kali. Pak, ini pertanyaannya ini sebenarnya nggak susah-susah banget, kayak ujian negara gitu. Kalau salah nggak dukung ya. Iya. Ini kita mau mengulik aja bagaimana sih persiapan daripada teman-teman kita ini di masing-masing cabur yang aktif di Distrik Navigasi ini sehingga bisa memberikan peningkatan prestasi lagi. Seperti yang kita lihat di belakang memang ada piala-piala spesial tuh Mbak ya. Iya. Ya, piala-piala spesial ini adalah prestasi yang sudah kita capai selama ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, bukan begitu? Amin. Baik teman-teman, kita masuk pada sesi pertanyaan nih kepada teman-teman semuanya, perwakilan. Kita tahu bahwa event Agustusan atau Harutnas ini selalu ada ajang-ajang pertandingan nih. Dan menurut Bapak semuanya, teman-teman semuanya ini, saya akan mengajukan pertanyaan bahwa terkait dengan event bagi tim olahraga pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Perak ini secara keseluruhan, apakah ini hanya sekedar lomba atau ada makna yang lebih dalam
mungkin saya bisa lempar dulu kepada Mas Arjun. Langsung saja. Yang paling dekat ya, yang paling dekat itu Rezeki pertama ya. Silakan Mas Arjun. Kalau menurut kami sih begini ya. Makasih, Cik. Oke, go. Oke, silakan Mas Arjun, silakan. Gini ya, selama kita mengikuti event kemarin, yang tahun kemarin, kita kan dari seluruh Jawa Timur nih, banyak dari wilayah di sekitar kita. Yang Harumnas Yang ya, Harumnas, ya. ya, Harumnas. Kita kan sebenarnya kita waktu penerimaan dulu kita berteman. Karena sudah lama nggak pernah berjumpa, kita bisa saling silaturahmi di situ. Luar biasa. Tukar pengalaman, jadi bisa menyambung lagi tali silaturahmi. Itu kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut rekan-rekan yang lain. Jadi tidak hanya sekedar lomba ya, Iya. tapi maknanya itu adalah silaturahmi. Maknanya ada macam hadiah. Oh ya, Itu yang penting. itu bonus ya, Itu tujuan kamu terlalu serang. tapi penting itu. Ya, sama-sama pentingnya. Hadiahnya piro, Pak? Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin terkait dengan visi misi. Nah, ini kembali lagi kalau kita memang jalan tanpa visi misi itu juga mungkin apa ya artinya ya, mungkin cuma hanya sekedar main-main aja gitu kan. Cuman terkait dengan pertanyaan ini saya mungkin akan lempar juga kepada bapak-bapak sekalian bahwa visi misi olahraga untuk mengikuti kompetisi ke depan itu fokusnya itu hanya pada kemenangan, kebersamaan atau dua-duanya. Mungkin saya akan lempar ke yang senior ini misalnya. Siapa yang senior sini, Pak? Terus terang ini. Saya suka ini. Saya. Silakan, Din. Ya, yang pertama kita berharap ya tempat kita itu sebagai wadah untuk mengembangkan potensi olahraga di kalangan kita sendiri. Kemudian meningkatkan prestasi, kemudian membentuk jiwa yang sportif. Wih, yang paling Mantap ya, mantap. Menang dulu dong. Artinya juga kombinasi ya, ada Kombinasi. Selain itu juga memantapkan kita supaya tetap sportif ya, supaya sportif dan bugar selalu untuk olahraga. Silakan dilanjutkan, Mbak. Iya. Gua manggis, gua kedondong. Asik. Bapak yang manis-manis minta tepuk tangannya dong. Baik, kita beralih ke tim dari futsal. Sobat Menara, kita akan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tim futsal sejauh ini. Apakah ada jadwal latihan khusus atau strategi baru yang disiapkan dalam menghadapi kompetisi mendatang? Kayaknya yang kayaknya yang paling ganteng yang paling ganteng. Mas Arji, alhamdulillah dia nomor. Bapak kita ini memang yang cari yang harus dapat. Silakan Mas Arji. Oke, sebelumnya saya harus mohon izin dulu lah ya. Saya kan paling muda di sini. Di depan saya ini banyak senior saya, sepuh-sepuh. Jangan sebut dong. Gak sesuai itu loh. Jadi saya mohon izin perkenalkan diri dulu, nama saya Aldi. Saya bekerja di Disnap Tanjung Perak. Kebetulan saya mengikuti cabang olahraga futsal. Jadi di sini untuk kesiapan untuk menjelang Agustusan dan Harumnas itu tentunya tim futsal sudah mempersiapkan itu semua dari segi latihan dan kebersamaan. Untuk latihan sendiri itu kami tim futsal memiliki jadwal khusus tapi fleksibel. Itu maksudnya setiap minggu itu pasti ada latihan. Namun untuk jadwalnya itu fleksibel, menyesuaikan waktu teman-teman yang bekerja di sini. Soalnya ada yang bekerja di kantornya, ada yang di VTS. Dan yang di VTS itu kan waktunya itu tidak sama di kantor tuh, pakai jadwal. Makanya harus menyesuaikan teman-teman yang lain supaya kami tetap kompak. Dan untuk strategi, tentunya kami setiap permain itu nggak asal-asal main. Kami punya strategi, kami punya visioner yang bagus untuk melanjutkan. Dan kemarin kan kami untuk tim futsal, walaupun saya belum datang, telah mendapatkan juara 2 ya Mas. Wih, juara 2. Kami pengennya untuk
bisa lanjut berkembang, kalau bisa juara 1 kenapa juara 2 lagi ya Mas ya? Iya. Saya mungkin itu aja. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Sobat Menara mengenai tim futsal. Apakah sudah mempunyai pemain-pemain inti yang sudah siap dan solid? Adakah wajah baru atau pemain baru, pemain muda yang berpotensi menjadi kejutan untuk tahun ini? Silakan Pak Adrian. Ya, melanjutkan dari tim futsal. Dari evaluasi tim kami yang kemarin juara 2 di Harupnas tingkat Jawa Timur, UPT para perhubungan laut. Untuk periode tahun ini kami banyak skuad-skuad baru, dari kiper, pemain bertahan sampai penyerang. Jadi kita sangat ready untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Untuk formasi dan strategi kita sudah sangat siap. Makanya khusus bagi para viewer atau subscriber YouTube Disna, kalau mau sparring bertanding bisa komen atau langsung ke medsos kita. Mohon dicatat untuk para viewer, subscriber di Snapa Jumpera, barangkali yang ada mengajak sparring ya, siap ya, bisa nanti. Open ini ya, open. Yes, open. Kita berikan applause dong. Jadi saya kira cukup siap ya dari untuk yang cabur futsal ya. Ya. Ya mudah-mudahan dengan latihan yang sudah kita lakukan bisa membuahkan hasil yang maksimal ya. Mas Adi. Ya. Semangat terus untuk tim futsal di Sri Navigasi Tanjung Perak. Kita akan beralih pada cabang olahraga badminton. Badminton, yang mana badminton ini? Wah, yang senior-senior. Tadi baru badminton. Ya. Terkait dengan tim badminton ini, fokus latihannya ini kira-kira ini untuk event yang akan datang itu difokuskan kepada ganda, tunggal, atau campuran. Ini, apakah di skuad kita ini memenuhi semua itu? Mungkin bisa dijawab dahulu untuk yang junior. Junior dulu. Saya? Oke. Oh, Saya tunggu yang campur, bukan nasi campur loh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tim kami kebetulan kami itu ada 18 orang yang aktif ya. 18 orang Ya. aktif. Baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu pun ada. Oh, ada ya, ibu-ibu ada. ya? Masih muda juga ada. Cuman memang untuk tim kami sekarang fokus di tim ganda. Ganda? Ya, ganda. Ya, tapi sekali-kali kami ada latihan tunggalnya. Ya. Dan untuk pemain campuran ini kebetulan ya kami belum terlalu fokus, cuman main gitu aja ya. Jadi ya untuk pemain campuran ini ganda campuran masih belum fokus di situ. Cuman kami siap untuk memoles latih seperti biasanya. Dan untuk intensitas latihan kita itu kebetulan kami ini seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, di hari Rabu. Dan ya untuk akhir-akhir ini kita latihan lebih sering dan Lebih sering ya? Iya. Untuk kita Karena udah mendekati nih. Iya, ya? mendekati sana. Kalau Ya. untuk latihan apa ada pelatihnya itu? Nah, untuk pelatihnya kebetulan kami tidak ada pelatih khusus, cuman ada yang lebih berpengalaman nih. Ya. Cibudi. Master kita. Dia lebih support kepada kami untuk berlatih yang benar, teknik-teknik. Nah, dari kita untuk kita lah. Oke. Mas Kris, nggak salah kalau dia jadi ketua Persatuan Kumis Tipis. Kembali lagi ke Kumis Tipis. Yes. Jadi memang untuk pertanyaan selanjutnya itu pemain-pemain andalan di tim badminton ini udah siap tempur berarti ya? Ya. Udah siap ya? Siap. Ya? Siap. Dengan strategi-strategi yang ada. Siap. Bagaimana cara dari tim cabang olahraga badminton ini untuk menjaga performa dan kompakannya ini? Mungkin dari yang senior ini yang ngajarin ini yang bisa jawab. Silakan. Baik, terima kasih Mas Krisna. Kalau secara teknik memang kita masih kurang ya. Kita datang latihan main. Kita jarang sekali untuk belajar bagaimana teknik bermain dengan ganda. Itu akan sangat sulit ketika dari partner kita ini tidak ada chemistry yang baik. Akan kacau nanti di lapangan.
Nah itu yang kekurangan kita seperti itu. Ada baiknya kalau kita itu ambil secara khusus untuk mengajari teknik bermain ganda itu seperti apa. Nah itu. Yang saya lihat ya itu kita main, datang main, cari keringat selesai. Oke. Nah, kalau ada event tahunan kita rutin seperti itu, kita akan mudah dibaca kekurangan kita. Iya iya iya. Berarti ini juga mungkin evaluasi ya. Evaluasi. Jadi ya. Mungkin nanti kalau misalkan dari distrik navigasi sendiri ada manajernya, ya kan? Ada satu Ya, lagi, Mas, ada vitamin D. Vitamin D. Dukungan Mas. Iya. Karena ada dukungan dari pimpinan kita akan Iya. berjalan baik. Saya pikir D itu dukun. Itu kondisikannya. Iya, saya pikir untuk pimpinan-pimpinan kami di distrik navigasi ini cukup sangat mendukung. Kalau sangat mendukung sekali terkait dengan cabang olahraga yang sudah kita dalami selama ini. Jadi mungkin kedepannya bisa menjadi perhatian khusus lagi, tepatnya pada cabang olahraga badminton ini. Bagaimana sih caranya mengevaluasi supaya bisa lebih latihannya lebih terstruktur lagi, gitu ya, Cip ya? Iya, betul. Terstruktur lagi. Mungkin untuk badminton kita evaluasinya cukup. Untuk cabur selanjutnya bisa silakan Pak Maudi. Baik, Sobat Menara, kita berlanjut ke cabang olahraga tenis meja. Mana tim tenis Wih, meja? Tenis meja sama ini. Oh, sama kita sponsor. Silakan. Baik, kita akan mengetahui bagaimana kesiapan tim tenis meja. Apakah ada program latihan spesifik untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi? Tentunya Sobat Menara ingin tahu dong. Silakan Pak Rama, rajin dan manja. Rajinnya manja. Baik, selamat dan terima kasih Mbak Maul kesempatannya. Untuk tim tenis meja, sebenarnya tim tenis meja ini awalnya hanya semangatnya ingin olahraga tenis meja ini semakin banyak peminatnya. Jadi ketika kita berlatih, kami mengemasnya itu dengan latihan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar kalah dan menang. Kita latihan yang benar itu tenis meja itu seperti apa? Bagaimana cara menikmati olahraga tenis meja. Nah, ketika itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah untuk prestasi akan mengikuti. Jadi untuk persiapan khusus sebenarnya kami tidak ada. Tapi kalau boleh terus terang, mau Parubnas, mau ada Agustusan, ada persiapan, kami tim tenis meja selalu siap. Siap. Sobat Menara, perlu kami informasikan bahwa Pak Rama ini adalah seorang atlet memang ya. Jadi beliau ini salah satu aset andalan distrik navigasi. Untuk menyambung tadi Mbak, saya ada pertanyaan sedikit terkait dengan meja ini. Kalau misalkan memang tadi penonton ada yang mau istilahnya untuk persahabatan dan lain-lain, Pertandingan itu persahabatan. iya, itu latihannya tuh di mana Mas Rama biasanya Mas Rama? Untuk latihan tenis meja kita ada di Gor Tanjung Layar. Oh, Tanjung Di Layar. Tanjung Layar itu kami sediakan 3 meja. Oh, 3 meja. Jadi buat teman-teman viewer yang mau uji coba atau persahabatan bisa datang ke Tanjung Layar setiap hari Selasa dan hari Kamis. Luar biasa. Kayaknya punya nama ya, namanya apa itu? Untuk namanya kami tenis meja PTM Naga Perak. Oh, luar biasa. Panjangannya nggak ada kamera. Naga Perak itu navigasi Tanjung Perak. Simpel berbobot. Saya pikir ada yang masuk mau. Baik, Sobat Menara, kita berlanjut ke next question. Apakah tim tenis meja sudah mengidentifikasi pemain-pemain unggulan yang nantinya akan diturunkan di setiap kategori? Bagaimana dengan strategi menghadapi lawan? Kami persilakan Pak Acun. Terima kasih Mbak Dunia Akhirat. Sami-sami. Tadi kan perkenalnya dunia akhir. Iya betul. Lanjut. Ya, kalau untuk pertandingan kita selalu siap. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Rama, mau di ganda, di
campuran, didobel, kita siap. Kita memang punya pemain ganda putra, pemain putri kita ada, dan itu siap. Sewaktu-waktu kita siap untuk bertanding. Nah, kenapa kita selalu siap? Karena kita latihannya rutin dan kita dapat dukungan penuh dari pimpinan kita. Nah, itu yang Kita dapat support penuh dari Iya, iya. Terima kasih. Terus Mas Arjun terkait dengan pelatihan ini, latihannya teman-teman ini emangnya rutinnya itu setiap minggu itu berapa kali sih? Kita jadwal rutin 2 kali, 1 minggu 2 kali. Cuma biasanya kalau ada waktu lenggang itu, teman-teman ya, ayo kita main. Nah itu kita bisa jadi satu bisa 2 kali atau 3 kali. Langsung calling datang, Iya. calling datang. Oke. Yang penting apa nih menunya? Itu dia. Itu dia. Ngomong-ngomong ini teman-teman pada ngopi atau teh? Kopi Ayo kopinya Mas Ribut. Tapi kemarau nggak ada Wah. kopi. Keren bang. Wah, kering. Ada Mas. Wah, terima kasih Mas Ribut. Ada kopinya ternyata guys. Iya. Silakan. Ini beneran ada kopinya apa gimana? Terima kasih Mas Ribut. Iya, sama-sama Bapak. Oke, kopinya sudah datang. Mantap, luar biasa. Gimana? Silakan. Ya, kayak yang sambil ini kita bisa ngopi-ngopi. Kita masuk ke sesi selanjutnya kayaknya, Mbak ya. Yes. Oh, itu tadi sudah 3 campur ya, Mbak ya? Kita Ya. sudah kasih pertanyaan ya. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk cabang olahraga voli Voli. yang terakhir nih. Oke. Ya. Terakhir Kita kasih yang paling pertanyaan sulit. terus. Pertanyaan yang paling sulit. Jawab itu. Kita kasih pertanyaan terus. Nah, jadi untuk voli ini kebetulan kan kemarin itu di ajang Harupnas itu cabang olahraga voli itu tidak ada ya. Belum ada ya. Ya mudah-mudahan untuk penyelenggara ke depan bisa menambahkan cabang olahraga voli supaya bisa lebih ramai lagi ya. Oke, karena kita sudah mempersiapkan nih ya kan. Mudah-mudahan teman-teman lain juga sama juga bisa mempersiapkan diri untuk terkait dengan cabang olahraga voli. Kalau untuk intern kita rutin ya. Kalau untuk intern, kalau intern kita perlombaan untuk voli itu cukup rutin. Jadi teman-teman insya Allah juga sudah siap. Terkait dengan pertanyaannya, bagaimana ini dengan persiapan tim olahraga voli? Apakah ada fokus pada peningkatan fisik, teknik, atau kerjasama tim? Mungkin bisa menjawab dari Pak Mas Salman, mungkin silakan. Raja kita ini. Raja Salman. Oke, terima kasih Mas Krisna. Memang untuk cabang olahraga voli ini kita dibanding dengan cabur yang lain memang baru berdiri ya. Sekitar mungkin grup dibuat sekitar September 2024. Kita ngumpulin teman-teman yang mungkin suka di voli gitu ya. Mungkin ada sedikit banyak mengetahui tentang voli, kita ajak ya. Jadi kita sekarang fokusnya itu sama kekompakan tim aja dulu. Kita fokus, jadi kita dengan beberapa pemain yang ada yang dari VTS, dari Armada, dari kantor ya kita kumpulin jadi satu karena memang agak susah juga untuk ngumpulin teman. Makanya dari kita fokus pertama itu ke kekompakan dulu. Kita latihan dulu. Jadi untuk masalah ke turnamen insya Allah siap, tapi kita lebih ke kekompakan dulu. Kompakan dulu ya. Itu kalau misalkan memang baru berdiri ini memang sudah vakum lama atau gimana itu Mas? Kalau navigasi ini? Kalau dibilang vakum ya dulu memang senior kita dari ceritanya teman-teman itu memang bagus ya dari yang Bagus ya. dulu. Cuma karena regenerasinya kurang, jadi Iya terus. iya. Jadi Pernah lihat piala-piala lama loh. Iya terus. Piala-piala lama senior-senior kita loh ada. Memang ceritanya, saya dengar nggak pernah lihat langsung sih. Iya. Ceritanya memang dulu, makanya kita sekarang di generasi muda yang sekarang ini yang di distrik navigasi kita coba untuk membuka Membangun kembali lagi. lah ya. Membangun lagi. Makanya jangan fokusnya ke kekompakan dulu. Jadi kita latihan paling enggak
hari Senin sama hari Jumat itu kita mulai. Di mana itu Mas latihannya? Nah, ini ada 2 tempat di dua gor itu. Satu yang Kita ada satu Iya, iya, tempat, iya. kita punya 2 tempat. ya, alhamdulillah kita kemarin di hari Senin sore kita latihannya di Senin sore. Kalimas 73. Kalimas 73. Ya, kalau hari Jumatnya mungkin setelah senam atau nggak ada senam, kita latihannya di distrik navigasi. Di sini ya, halaman kantor ya, kantor. Ya. Kalau yang di Kalimas 73 itu kantor apa Mas? Itu kantor stasiun radio Pantai. Oke, berarti Kalau ada ke di sana sana. kalau pendulang cari Iya, itu. Kalimas. Kalimas. Jadi apa sih pesan-pesan buat teman-teman? Mungkin kalau misalkan ada yang pengen ikutan gimana tuh? Oh iya, untuk teman-teman khususnya di navigasi dulu aja nih. Hitungannya kita datanglah kita latihan bagi yang pengen dan minat di cabang olahraga voli. Kita memang butuh pemain-pemain yang maksudnya punya niatan yang kuat lah gitu. Jadi kita sering latihan gitu. Jadi bisa langsung sesuai jadwal tadi di 73 Kalimas dan untuk hari Seninnya, kalau hari Jumatnya bisa datang ke distrik navigasi pusat gitu. Siap. Oke. Terima kasih Mas King sama. Oh iya. Oh enggak RI King. Bukan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan cabang olahraga voli lagi. Untuk sampai dengan saat ini komposisi pemain ini Mas, apakah sudah ada yang disiapkan untuk bertanding ke depannya? Apakah masih menyeleksi lagi masih banyak seleksi? Terus bagaimana dari tim ini membangun chemistry antar pemain? Mungkin bisa temannya yang menjawab dari Mas Yeyen. Silakan untuk menjawab Mas Yeyen. Silakan. Oke, terima kasih Mas Krisna. Habis dikasih kopi. Lancar ini ya. Terlalu tegang ini. Jadi di tim voli Naga Perak sendiri saat ini tuh sekitar ada 35 anggota di grup. Oh, di grup. Di grup yang aktif. Main semua kan itu Mas? Nah, support system terutama Support pimpinan. system, Terima oke. kasih pimpinan. Selain itu terus yang aktif yang sering bermain sekitar 15. Oh, 15. Jadi saat latihan itu bisa terbagi 2 tim. Oke. Ya, selain itu untuk persiapan kedepannya untuk seleksi tetap kita saring bibit-bibit dan latih baik dilatih oleh senior yang dulu berprestasi lah. Iya. Katanya berprestasi. Terus kita juga sempat minggu kemarin melakukan latih tanding dengan Politeknik Pelayaran Surabaya. Wih, luar biasa. Berarti sudah mulai keluar nih ya. Sudah mulai keluar ya. 15 anggota aktif itu memang sudah terbagi 2 tim ya ceritanya ya. Dan terbagi 2 tim itu komposisi pemainnya itu sudah ini ya, termasuk apa, ada liberonya berarti ya? Untuk libero sudah ada ya berarti ya. Ya. Tetap kita open ya istilahnya, siapapun yang mau berlatih, yang mau main voli bisa langsung datang sesuai jadwal yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Boleh saya menambahkan sedikit Mas? Boleh, silakan. Iya, sekarang ini yang untuk cabang olahraga voli ini yang susah ini memang kendalanya yang paling berat itu di posisi setter. Jadi setter. Kita masih belum menemukan orang yang tepat. Jadi hitungannya kalau serangan, kalau voli kan semua tertumpu pada setter itu. Dia mau variasi kayak gimana, dia yang pegang permainan. Iya, penentu lah ya. Nah, masa mana? Alvin. Gimana sih? Dia cukup menjadi penentu. Iya. Setter pada komposisi pemain voli cukup jadi penentu. Karena tanpa setter kita nggak bisa nyerang. Betul. Ya, kalau spiker sama libero insya Sama aja ya. Ada king. Tetap ada king. Oke, cukup dari 4 cabang olahraga kita sudah tanyakan. Mungkin ada pertanyaan secara umum, Mbak? Silakan, Mbak. Iya, tentunya Sobat Menara juga ingin mengetahui mengenai tips dan trik apa yang sebenarnya dilakukan oleh masing-masing tim untuk menjaga semangat dan mental bertanding para pemain.
Itu secara umum selain latihan teknis dan persiapan non teknis. Mohon izin pertanyaan yang pertama kami sampaikan kepada Ketua Klub Perkusi. Luar biasa loh, di bawah beliau Apa itu? sudah mendapatkan prestasi yang didapatkan pada masa beliau. Sobat Negara menjadi juara 1 pada Pekan Harumnas tahun 2020. Pialanya di belakang itu kan? Pialanya di belakang, Sobat luar biasa. Bersama. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mau. Ya tentu saja banyak kekurangan tim kita ya di bulu tangkis, apalagi kemarin ya, kita sudah bisa mengukur kekuatan kita, di mana lemahnya, di mana unggulnya. Yang paling baik adalah ketika satu pasangan itu tetap jangan dipisah-pisah ketika latihan. Nah itu bisa membentuk chemistry yang baik. Nah, kemudian untuk non teknisnya, untuk pimpinan sekali-sekali tengok kami, dilihatnya kok nah, ini yang buat ada warnanya. Karena memang butuh Itu, Pak. dukungan ya. Iya. Karena memang kami pemain kalau misalkan tanpa dukungan bukan apa-apa. Betul. Ya. Karena kita di bawah instansi, jadi berharap betul dukungan daripada pimpinan kita supaya semuanya berjalan dengan lancar. 86 Mas B. Lah. Cuma saya dengar yang tadi itu yang lemah itu tadi di bagian mana? Ini mulai curiga ya. Artinya apapun yang menjadi kelemahan kita akan tutupi Betul. dengan kerutinan daripada latihan tersebut ya. Oke, gitu-gitu. Oke, lanjut Mbak. Baik, berikutnya kita akan menyimak tips dari cabang olahraga futsal yang akan disampaikan oleh Mas Adrian. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Maun. Tips dan trik dari kami tim futsal dalam secara teknis maupun non teknis. Jadi futsal itu adalah salah satu cabur di navigasi Tanjung Perak, dan satunya lagi badminton yang membutuhkan sarana dan prasarana. Karena kami khusus untuk futsal dan badminton itu untuk latihan dan main pun harus menyewa lapangan dulu. Ya. Jadi mungkin secara non teknis dan teknis pun ada kendala di situ. Untuk salah satunya menjaga agar tim tetap solid. Kami adanya silaturahmi antara adanya generasi antara generasi lama dan generasi baru di futsal. Karena kami banyak pemain-pemain baru, khususnya ada perekrutan teman-teman CPNS dan P3K baru yang sangat menambah sekuat kami lebih kuat. Dan menyambung itu, setelah latihan futsal untuk membangkitkan semangat dan kesulitan kami, solidaritas tim futsal, kami rutin untuk SMJ di Antar. Kuncinya ya. Karena Saran-saran ucapan itu ya. saran-saran dari Bisa ngikutin. Mas Kris tolong dicatat. STMJ siap. saran-saran dari senior selain meningkatkan teknis di lapangan, jamu di luar lapangan pun harus ready. Wes, jamu di Nah, itu tadi Khusus Sobat untuk Menara, keluarga ya. tips khusus dari cabang olahraga Ini futsal. menambahkan Mbak, Eh. boleh Mbak untuk futsal? Monggo, Oh, silakan, jadi, Mas. Silakan. itu alasan saya kenapa saya itu betah nyaman futsal. Tuh. Karena itu dia. ada senior tuh yang bisa merangkul kami, khususnya saya tuh orang baru merangkul, dia kebersamaan kekompakan. Bisa nih, kayak sama-sama gabut di grup tuh P-info, nah, langsung ke STMJ. Oh, iya. Posisi bersama itu, itulah kenapa alasan saya suka dan nyaman di futsal itu. Wah. Terima kasih. Komposisinya pas, Butuh dirangkul, Mbak. Saya nggak berani. komposisinya pas ya. Ada vitaminnya, ada vitamin semangatnya ya. Ya, itu tadi Sobat Menara kuncinya ada pada STMJ. Vitamin. Luar biasa. Jadi berikutnya kita akan menyimak penyampaian tips dan trik dari Raja Salman, penguasa cabang olahraga voli. Oh, iya, Silakan Pak Salman. Ya, untuk
volley ini cabang olahraga volley untuk trip khususnya kayaknya nggak ada sih. Pokoknya kita kompak latihan di lapangan gitu, kita saling mengenal dari unit-unit yang lain, tetap kita kumpul bersama. Dan juga yang jadi catatan itu kadang pemain volley itu sudah jadi pemainnya futsal. Jadi kita nurutin di futsalnya aja. Sama aja ya. Iya. Menurut aja. Soalnya kadang jadi pemain futsal juga pemain volley. Oh, Winter Boker kita. Lah iya, adiknya siapa Hendra? Ini siap kita. Jadi memang cukup penting ya terkait dengan komunikasi. Itu chemistry-nya menjadikan satu dan terutama adalah vitaminnya. Berkaitan terus Bapak. Berkaitan terus. Vitamin lagi. Ujung-ujungnya ke situ. Bagi PSDMJ yang mau Open endorse. Iya. Baik sobat menara, dan yang terakhir tentunya cabang olahraga yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu cabang olahraga tenis meja yang akan disampaikan oleh Bapak Rama. Aplausnya dong. Silakan Bapak Rama. Terima kasih waktunya. Untuk tips dan trik sebenarnya sama saja. Kami ini kan sebenarnya pemain-pemain yang lintas cabur. Aku sebutnya tim yang lintas cabur. Jadi untuk sesi ini sebenarnya saya ini memberi kesempatan untuk yang jual nasi padang. Nah, kenapa? Karena salah satu triknya biar teman-teman ini rajin latihan kan ya ada jamu, apa makan siang. Ini salah satu penyemangat. Ya bikin kompak ini kan kalau sudah perut kenyang ini kan kompaknya itu auto. Jadi matic ya. Tapi kalau kita sharing strategi tapi posisi lapar ini agaknya susah. Baik, bercanda ya ini. Untuk Bercanda tapi serius kan? Jadi untuk trik-triknya untuk tenis meja ini sebenarnya tidak ada. Jadi kami ini memberikan kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang baru gabung atau yang barusan latihan. Sebenarnya kami ini memberikan kesempatan untuk teman-teman ini merasakan atmosfer pertandingan untuk uji mental. Jadi kami ini sebenarnya tidak harus tim yang terbaik yang harus turun, tidak. Jadi kami ini memberikan kesempatan untuk yang lain merasakan sensasi. Tujuannya apa? Biar mereka ini merasa, oh ya kami ini latihan itu ada goalnya. Jadi ada tujuannya dengan hanya latihan, nanti ketika bertanding yang main ya itu aja. Jadi kami memberikan kesempatan, berani atau tidak. Kalau berani silakan maju. Untuk hasilnya itu belakangan. Yang penting kami memberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana tegangnya bertanding, ketika menang atau ketika sedihnya ketika kalah itu biar sama-sama merasakan dan tahu. Jadi sedikitnya seperti itu, terima kasih. Luar biasa. Kita cukup membuka peluang ya Mbak ya. Artinya kepada siapapun jangan takut untuk mencoba dan maju. Karena kita juga butuh generasi-generasi. Karena kita butuh generasi-generasi supaya nanti terus berkembang dan tidak vakum seperti yang tadi diceritakan di volley tadi ya. Karena sempat ada jauh banget gitu ya. Ya jauh sekali. Jadi mudah-mudahan untuk semuanya yang ingin bergabung dan ikut latihan silakan. Kita open semuanya supaya semuanya bisa maju bersama gitu ya Pak ya. Silakan Pak, untuk ada campur lagi Pak yang belum Pak? Ini Yang tips tadi? sudah semua Pak. Oh sudah semua ya? Pada intinya kita ya itu tadi. Ya mungkin kalau dari saya terkait dengan pertanyaan yang berikutnya itu adalah ke depan ini yang paling dekat itu adalah event Agustusan. Intern ataupun ekstern kita belum tahu. Sama event terkait dengan Harupnas. Harupnas yang kita tunggu-tunggu ini bagaimana kedepannya, mudah-mudahan ya tetap ada, karena kemarin kan ada piala bergilir ya. Ada piala bergilir yang kebetulan kita dapat ini yang modelnya kayak lumba-lumba itu. Alhamdulillah kita dapat ini guys. Ini piala bergilir. Ini dari koordinator dari Bapak KSOP Tanjung Perak.
memberikan persembahan piala bergilir agar pada seluruh UPT di Jawa Timur khususnya itu dapat berpotensi untuk mengembangkan diri di cabang olahraga yang diadakan begitu ya. Terkait dengan hal itu, bagaimana harapan terbesar dari masing-masing tim untuk pertandingan ke depan ini? Harapannya itu apa? Mungkin saya mulai dari yang senior dulu, mungkin si Didi bisa. Tadi agak sedikit pelatihan diulang, bisa diulang. Oke. Agak fokus. Senior ini. jamnya agak rawan ya. Biar. Mana Apa itu ya? Terkait dengan event ini, Didi, Ya. artinya yang dekat, yang akan dekat kita harapkan ini bagaimana harapan terbesarnya bagi tim di distrik navigasi di kelas 1 Tanjung Perak ini untuk menghadapinya itu bagaimana? Oke, terima kasih Mas Krisna. Untuk Agustan ini kesempatan kita untuk mencari teman-teman yang katakanlah punya teknik ya. Iya. Punya teknik itu sebagai amunisi untuk kita ke Harumnas. Harumnas. Oke. Itulah untuk mencari teman-teman yang memang punya skill di badminton. Kemudian gimana supaya dari masing-masing teman itu mempunyai partner yang tetap masing-masing, supaya ketika nanti turun di lapangan itu paling tidak ada perlawanan, ataupun kita kalah itu tidak kalah dengan mudah. Oke. Karena kita sudah sedikit punya skill kan. Saya harap gitu ya. Itu dulu Mas Chris. Ya, terima kasih Didi. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan, silakan. Mungkin dari Sedikit skill aja bisa juara 1, Ji. Merendah sekali. Nanti tanda spesial nggak disebut kalau juara. Kayaknya bisa lupa itu. Iya, cukup banyak kemarin. Bupati. Harapannya kita masih bisa mempertahankan ya, masih bisa Siap. mempertahankan piala bergilir yang sudah ada di tangan kita ini. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan dengan kekompakan tim kita, begitu ya. Mungkin tadi ada yang masih ditambahkan, mungkin dari harapan dari tim, mungkin dari segi teknis atau apa, dari tenis meja mungkin silakan Mas Rama. Mas sekali biar ada tambahan. Mungkin, ya Nah. silakan Mas Gali. Apa tadi pertanyaannya? Kopi dulu ya. Oh gitu ya. Kayaknya ini cuma ngomong ekstensi. Iya, pegang apa? Terkait dengan harapannya. Megangnya kok gini, lapar ini. Mulai geter. Tremor ya. Makan siangnya Bu. Ya, harapannya tentu untuk kegiatan Harumnas ini tahun ini tentu Tahun ini. tahun ini tentu harapannya bisa dilaksanakan kembali ya. Oh itu Ya. yang paling penting ya. Itu juga memotivasi kita agar kita mengukur sampai sejauh mana kekuatan kita berlatih ini. Iya. Sejauh mana Iya, berlatih ya. iya. Heeh, Dan iya. itu saja Bu. Itu aja ya. STMJ? Jargon jadi guys. Apakah ada lain mungkin yang tambahkan? Sedikit ya untuk volley. Sama. Ya. Untuk cabang volley ini kan karena tahun kemarin nggak ada ya. Mungkin kita ngawalinya Agustus, mungkin kita nanti majulah ke pimpinan gimana kalau butuh dukungan dari beliau-beliaunya. Kita sudah buat proposal, tinggal tunggu final ketok palunya beliau-beliau. Kita mengadakan antar unit. Oh ada lomba internal ya. Siap. Mungkin ya satu yang paling penting dukungan dananya Iya. ini ya kan. Soalnya sekarang kita kan lagi masa efisiensi ya, nggak tahu kita nanti ada dana atau enggak, kita tetap maju aja dulu. Maju aja Ya, dulu. maju aja dulu. Maju aja dulu. Soal masalah dana nanti atau gimana di belakangnya, kita juga nanti buat seleksi mungkin dari unit-unit yang lain yang tidak terpantau, yang nggak pernah ikut latihan, kita coba tandingkan, nanti kita lihat lagi kita gimana. Oke. Mungkin ketika nanti Harumnas ada cabang olahraga voli, jadi kita nggak
gimana hitungannya nggak kagok lah. Sudah siap. Iya betul. Luar biasa. Ini kita sudah di penghujung. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dilibas semuanya teman-teman ya Mbak ya. Yes. Alhamdulillah jawabnya juga lancar meskipun tadi agak bergetar. Karena makan siangnya belum. Iya, STMJ-nya belum kayaknya, STMJ-nya belum. Baik, kepada perwakilan cabang olahraga baik badminton, futsal, tenis meja dan voli, saya ucapkan banyak terima kasih atas sebuah kehormatan bisa berbincang di sini sama-sama hari ini dengan semangat yang luar biasa, dengan apa yang sudah kita sharingkan ini bisa menjadi pelajaran ke depan untuk tetap semangat untuk tim selalu kompak selalu dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi kita membawa nama Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Terima kasih atas waktu, wawasan cerita-cerita yang dibagikan. Kami yakin dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, tim-tim olahraga kita memberikan performa yang terbaik dan mengharumkan nama Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan teman-teman semua atas doa dan dukungannya kepada seluruh tim cabang olahraga yang telah dimiliki oleh Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Dan tibalah kita pada penghujung episode spesial kita kali ini, Sobat Menara. Mari kita dukung penuh tim-tim olahraga kita di Lomba Agustusan dan Harhubnas. Sampai jumpa di episode podcast Menara selanjutnya. Tetap semangat dan salam olahraga. Jangan lupa jargon kita, Distrik Navigasi Tanjung Perak, siap!